Atau mungkin dari Bagus yang masih aktif kuliah, yang baru semester berapa Gus? Semester 2 ya? Semester 2 Kak. Semester Iya. 2. Ya bagus, boleh ngomong bagus. Silakan Bagus. Ya, terima kasih Kak. Atau yang ditanyain mungkin silakan ya. Silakan. Ya, terima kasih atas waktunya Kak. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Bagus Kurniawan. Semester 2 dari UHAMKA, kakak tingkat Kawardani. Kan paling bukan cerita sih, saya maka paling nanya sedikit lah. Ceritanya paling ya cuman proses dari dari SMA ke UHAMKA. Sebenarnya tuh Kak, saya tuh bukan 2019, harusnya 2018. Karena 1 tahunnya itu saya gap year hitungannya, nganggur dulu untuk apa sih target ke sekolah dinasan STAN itu awal mula saya mau masuk. Cuman nggak tahu kenapa mungkin belum rezekinya ya. Udah 2 kali tes gagal tuh. Udahlah pas putusin tahun 2019 daripada nganggur lagi, saya kuliah tapi bingung kuliah ngambil apa karena kan STAN itu kan akuntansi. Jauh kan ngelonjaknya dari akuntansi ke kesehatan lumayan. Nah dari situ Sama kita ada saran itu ada saran dari Om bilang itu aja ke K3 katanya. K3 apa Om? Kesehatan keselamatan kerja gitu kan. Klik itu dicari-cari searching segala macam. Emang bagus sih kinerjanya. Cuman habis muncul atau terjun ke kesehatan masyarakatnya kan K3 kan di kesehatan masyarakat ya. Hanya di Kesmas kan, Kak? Iya, betul. Nah, setelah itu udah terjerumus ke Kesmas, bingung lagi karena di pas awal masuk itu dosen bilang ada 8 peminatan. Wah, saya bingung lagi nih mau ngambil yang benar-benar K3 atau peminatan lainnya. Iya, memang sih di Kesmas itu. Itu dia mungkin dari kakak-kakak yang udah penjurusan dapat pencerahan lah kayak entah itu setelah peminatan epidemiologi terus yang kakaknya itu saya masih rancu dalam hal itu. Makanya nanti insya Allah 3 target saya penjurusannya pertama K3 terus ada Kesling, satu lagi itu sama ini Epid. Karena semua itu dalam prospek kerja membutuhkan sekali kan. Benar. Sangat dibutuhkan untuk kedepannya. Nah itu tapi mungkin gimana kembali lagi ke kuota dari kampusnya itu. Ya. Terus, itu sih Kak cuma pengalaman itu. Udah ngambil jurusan? Belum Kak, nanti semester 4 atau semester 3 gitu lupa. Ya, 4 ya kalau nggak salah ya Kak. Semester 4. Udah sih itu aja. Mungkin jadi masih galau ya? Iya, masih galau, masih ambang-ambang belum fix mau kemana ngambil peminatan tersebut. Kalau dari Kak Taufik sendiri ya? Itu Kak Taufik kan lulusan dari FBIT nih. Kakak statistik sebenarnya. Oh, statistik. Saya soalnya lihat di itu kawan nih epidemiologi. Oh, S2-nya epidemiologi. Oh, S2-nya ya? Iya. Nyerempet dikit lah. Oh iya. Mungkin bisa lah pencerahan dikit Kak buat kayak kinerja kedepannya atau gimana kesehatan masyarakat ini kan. Monggo Sedikit bingung saya. Bagaimana? Ya itu aja, terima kasih. Oke, izin menjawab nih. Jadi waktu itu juga kakak seperti Bagus nih sama. Waktu itu dihadapkan dengan K3 dan statistik waktu itu. Epid belum berminat ke sana lah gitu kan. Antara K3 dan statistik. K3 kenapa waktu itu kan kakak pernah kerja di Astra tentang lingkungan juga kan bergabung lah, maksudnya ada namanya EHS kan, Environment Health and Safety di pabrik-pabrik. Nah di sana kakak yang tadinya tuh setelah lulus dari UHAMKA ingin masuk pabrik lagi di K3, tapi waktu itu ini sedikit flashback ke belakang lah waktu itu. Jadi waktu itu K3 kakak nilainya jelek di waktu semester 2. Sebenarnya bukan jelek karena kakak nggak bisa nih. Nah ini nih untuk teman-teman yang mendengarkan nih waktu itu. Jadi
kasusnya adalah jadi satu orang ada yang mencontek waktu ujian UTS ataupun UAS lah waktu itu. Nah, kena imbas lah 2 kelas, nilainya C dan D. Itu akibat daripada orang yang mencontek, karena Kakak tidak suka tuh terhadap orang-orang yang mencontek. Karena itu adalah, efek daripada, nilai Kakak yang jelek tuh waktu itu K3. Padahal Kakak masuk terus masuk, ngerjain tugas, terus, apalagi namanya, duduk depan gitu kan, UTS UAS mah ya ngerjain kan gitu kan, bisa. Nah tapi nilainya itu jelek, Kakak waktu itu dapatnya nilai B. Itu menjatuhkan IPK daripada tadinya 3, berapa ya, 3,35 terus turun drastis kayak terjun payung jadi 3,05 IPS-nya waktu itu. Jadi kalau IPK-nya 3,20 lah. Itu membuat sedih banget sih waktu itu. Makanya Kakak agak kurang suka ketika teman-teman yang mencontek gitu. Jadi lebih baik mengerjakan sendiri, itu hasil sendiri daripada mencontek merugikan orang lain lah gitu. Jadi waktu itu satu kelas cuman 2 orang yang dapat nilai B. 2 orang, yang lainnya C sama D. Bayangin aja tuh, itu akibat imbas dari nyontek tuh. Jadi dari situ Kakak nggak suka tuh masuk K3 karena terlalu pilih kasih sih sebenarnya si dosennya sih. Harusnya kalau memang ya nyontek 1 orang, ya 1 aja maksudnya yang dinilai jelek gitu kan. Lah ini kenapa 2 kelas yang kena imbas gitu kan. Jadi banyak yang ngulang waktu itu semester berapa ya, semester 6-nya. Kan semester 4 diulang semester 6 ya benar, semester 6 ngulang. Alhamdulillah waktu itu ketemu dosen baik tuh. Nah ini Kakak sebut kalau dosen yang baik mah, namanya Pak Onel, Pak Cornelis. Itu baik. Dia membuat Kakak itu semangat kuliahnya waktu itu ketemu dia, sering diskusi-diskusi lah tentang masa depan lagi sama dia tuh. Ngambil ini sebagainya. Alhamdulillah tuh nilainya bagus-bagus kalau sama dia, nilainya A terus. Ya, dari semester 3 alhamdulillah naik terus tuh semester 3 semester 4 naik Kakak. Mulai meranjak lah tuh. Walaupun belum belum kumlot waktu itu kan. Meranjak. Nah, dari situ pas semester 4 nah galau nih kayak bagus gini, ngambil K3, kekeh di K3 atau ngambil di yang lain gitu kan. Nah, waktu itu ini Kakak cerita tentang masa lalu Kakak, waktu itu Kakak ngambil statistik. Kenapa ngambil statistik? Pertama, dosennya itu mengayomi. Tahu sendiri Bu Retno bagaimana mengayomi mahasiswa-mahasiswanya kan? Benar. Dia ya walaupun anaknya tidak bisa tapi dia selalu memberikan kemudahan-kemudahan lah gitu, dan dia tidak pilih kasih terhadap nilai. Kalau dia sungguh-sungguh mau belajar dikasih nilai baik, yang penting dia mau sungguh-sungguh belajar gitu kan. Nah kalau kalau dosen-dosen lain agak kurang gitu lah, maksudnya kurang fair gitu, ada yang terlalu begitu yang tadi yang menyebabkan Kakak jatuh nilainya tuh terjun bebas lah gitu kan. Nah dari situ akhirnya semester 4 Kakak ngambil statistik karena dosennya itu sih lebih mengayomi gitu, Bu Retno. Alhamdulillah semester 4, 5, 6, 7, semester 5 Kakak ketemu Bu Retno lagi. Nah karena Bu Retno mengayomi itu mengayomi mahasiswa, Kakak dikasih judul lah tuh. Judulnya waktu itu tentang perilaku merokok perilaku merokok ya, tentang perilaku merokok benar. Nah dari semester 5 Kakak udah nge-target bahwa semester 7 harus tuntas ini skripsi. Nah alhamdulillah tuh dibantu terus sama dia. Ada kendala-kendala apa dibantu, pokoknya dia tuh dosen yang mengayomi. Target Kakak ke sana tuh karena dosennya itu mengayomi. Alhamdulillah terus semester 6 udah masuk proposal, semester 7 Kakak lulus gitu. Nah itu jadi pertimbangan Kakak waktu itu adalah dosennya sih mengayomi. Untuk peminatan sebenarnya kalau lulusan SKM lah ya, sebenarnya harusnya bisa semua sih. Dimanapun dia bekerja, namanya SKM itu udah harus kental dengan epidemiologi, tentang wabah gitu kan, terus tentang Kesling, tentang lingkungan gitu kan, terus tentang K3, tentang kesehatan keselamatan kerja, terus tentang apalagi manajemen rumah sakit, bagaimana manage sebuah organisasi di rumah sakit gitu kan, dan sebagainya kita harus kental, maksudnya harus bisa lah gitu kan, karena kalau melihat daripada SKS peminatan itu hanya berapa ya, 20 SKS lah gitu, hanya sekian persen lah daripada total SKS yang keseluruhan 145 gitu. Jadi kalau menurut Kakak carilah peminatan yang kiranya membangun kamu ataupun kamu nyaman di sana gitu.
Gitu. Jangan sampai terlalu memaksakan diri, alhasil nggak nyaman ataupun terlalu terkekang gitu bahasanya. Nah, gitu. Jadi carilah peminatan yang nyaman, terus membuat kamu ke depannya itu apa ya, maju gitu, gitu. Menurut kakak sih seperti itu. Mungkin Wardani ada tambahan Ya kalau apa saat kalau dari saya sih, Wardani ngambil. karena memang gimana, ada dua opsi sih waktu itu, ada tiga opsi. Pertama itu K3, sempat kepikiran K3 juga karena kan lingkup kerja K3 juga lumayan luas gitu kan. Kemudian yang kedua ada promosi kesehatan gitu, karena memang pengen kan Kesmas ini terjunnya langsung ke masyarakat gitu kan. Nah, harus memberikan edukasi. Kita lebih terfokus pada promotif preventif. Nah, saya fokuskan kepada promotif dan preventif itu. Kemudian yang terakhir ini epidemiologi. Nah, epidemiologi, tapi di satu sisi K3 ini banyak peminatnya. Ketika saat pengenalan peminatan itu, sosialisasi peminatan itu, Pak Onel bilang, kalau misalkan anak-anak yang atau kalian yang nggak bisa bertahan di suatu gedung yang tinggi gitu kan, yang takut ketinggian, kemudian apa namanya, yang takut punya rasa ketakutan sendiri dah pokoknya. Nah, di sana itu mending nggak usah masuk K3 gitu. Jadinya, wah ini kayaknya nggak cocok K3 di blacklist gitu kan. K3 udah dikeluarin, kemudian tinggal dua nih opsinya, ada EPIT sama Promkes. Nah, kebetulan nilai Promkes juga nggak terlalu bagus sih, EPIT juga nggak terlalu bagus, tapi cukup lah gitu kan. Tapi bisa menunjang gitu kan. Kemudian tapi pengennya itu lebih ke EPIT sih, nggak tahu kenapa, kayaknya EPIT lebih ini sih, lebih bagus gitu kan, lebih banyak yang dipelajarinya juga gitu kan. EPIT kan belajar keseluruhan dari apa namanya, faktor-faktor dari apa yang udah dijelaskan sama HL Bloom gitu kan. Sedangkan kalau promosi kesehatan cuman fokus pada promosi aja, EPIT belajar semuanya begitu. Nah, kayaknya EPIT bakal lebih ini nih, akan lebih banyak sudut pandang nanti yang didapatkan begitu. Nah, akhirnya sholat isyaroh, kemudian minta petunjuk Allah gimana ini kan. Karena ini ada dua pilihan yang memang bingung gitu milihnya gimana. Akhirnya minta petunjuk Allah dan udah yakin pada EPIT. Akhirnya milih EPIT waktu itu, dan dosen-dosen EPIT setelah masuk EPIT itu luar biasa banget. Pokoknya dosen EPIT itu semuanya baik banget dah, semuanya baik banget, dan mereka selalu welcome kalau kita nanya, dan selalu memprioritaskan kita gitu loh. Selalu memprioritaskan kita. Kenapa? Mereka selalu membimbing kita dari awal, walaupun kita nggak terlalu dekat lah sama beliau gitu kan, tapi ketika kita nanya, wah beliau tuh selalu welcome banget, sampai akhirnya kebanyakan teman-teman itu alhamdulillah lulus tepat waktu semua gitu, karena dibimbing. Walaupun saya bersyukur banget di balik kesibukan saya, nggak tahu nih kalau misalkan nanti saya ngambil yang dulunya, misalnya saya ngambil Promkes atau K3, mungkin nggak bakal bisa tepat waktu lulusnya gitu, karena saya kesibukan banyak gitu kan, kesibukannya banyak, dan beruntungnya saya alhamdulillah bisa ketemu dosen-dosen EPIT yang baik banget, dan bisa membangun mimpi-mimpi saya gitu kan, yang lulus tepat waktu salah satunya gitu. Nah, akhirnya EPIT untuk yang prioritas selanjutnya mungkin nanti akan, kalau misalkan diberikan kesempatan untuk sekolah lagi, nuntut ilmu lagi, ya pengen ngambil EPIT sih. Makanya ini pengen banyak-banyak belajar sama topik ini. Gitu. Mantap. Kalau prospeknya banyak sih, karena kemarin pas PBL 2, saya PBL 2-nya itu di PBL 1 itu kan kita di Lebak Banten ya waktu itu. Nah, pas PBL kita anak-anak EPIT itu paling dilibatkan ya teman-teman ya. Bagus. Paling banyak partisipasinya lah sama anak Stakes 2 ini. Sama anak Stakes. Iya, benar. EPIT yang jadi karena kemudian biasanya kalau Stakes sama EPIT untuk skripsi lebih mudah ya. banget pokoknya itu. Terus pas di lapangan itu EPIT sama Stakes ini pokoknya
nggak bisa dipisahkan lah mereka. Paling sibuk pada saat PBL 1, jujur. Benar-benar. Pas PBL 2 di instansi kebetulan saya keterima di Kemenkes gitu kan, di Kementerian Kesehatan di Subdit Surveillance waktu itu di PHEOC selama sebulan PBL di sana, magang di sana dengan pembimbing lapangan yang baik banget juga gitu kan, bisa mengajak kita kalau misalkan kita dari instansi Kemenkes misalnya ngadain kayak pelatihan gitu, kita selalu diajak gitu kan. Pokoknya terbuka banget mereka dan welcome banget pada saat itu. Dan beruntungnya bisa PBL di sana juga, bisa tahu, oh ternyata di Kemenkes itu kerjanya kayak gini-gini gitu kan. Apalagi di Subdit Surveillance yang memang epidemiologi itu fokusnya memang lebih condong ke sana gitu. Nah, begitu. Jadi bisa diaplikasikan lah nanti ilmunya itu. IPIT ini sangat luas banget. Pada saat di sana juga itu tenaga kerja yang ada di Subdit Surveillance itu bukan hanya background-nya epidemiologi aja, tapi ada yang stakes, ada yang gizi, dan lain sebagainya gitu. Gitu sih. Gitu bagus. Oke, Kak. Wow. Lumayan. Intinya cintai apa yang kamu cintai gitu. Senangi. Iya. Jadi jangan ngikut teman ya. Jangan ikut teman nanti ketika mau masuk K3 karena ikut teman. Jangan kayak gitu. Karena nanti akan terjerumus. Maksudnya nggak bisa ngapa-ngapain nanti gitu. Karena nggak sesuai dengan passion gitu. Keinginan dari hati gitu kan. Karena memang kalau dilihat dari angkatan yang sekarang nih ya Bang ya, saya banyak diceritain nih sama angkatan yang di bawah saya itu. Nah, katanya tuh mereka lebih condong harus ngikut teman. Jadi kelompoknya itu kadang, apalagi kan PBL-nya PBL 2 kan, mereka lagi sibuk PBL 2. Ini gimana ya, orang-orang pada pengen kelompoknya itu sama teman-temannya, ada yang pengen sendiri, ada yang berdua, gitu-gitu. Nah, akhirnya dikasih pertimbangan lah kemarin itu sama saya kan ngasih mereka pertimbangan. Apa namanya, dosen EPIT itu ada, ini khusus peminatan EPIT ya Bang ya. Dosen EPIT itu ada 4 orang. Kalian mau dosen-dosennya pada capek ngurusin kalian gitu kan? Kalian tuh banyak gitu, lebih banyak dari angkatan saya gitu kan. Kemudian banyak yang harus dilakukan juga, mereka juga ngajar juga gitu. Kemudian kalau misalkan kelompoknya ada yang sendiri-sendiri, mungkin kalian bakal keberatan juga pada saat mengerjakan laporannya gitu. Pada saat mengerjakan laporannya, sebentar ada Kalista nih yang baru masuk. Nah, itu jadinya mereka lebih fokus kepada teman-temannya atau minta bantuan teman-temannya, padahal itu nggak menunjang ya. Jujur pas saya sedang mau PBL 2 waktu itu, habis sosialisasi di kelas, kemudian keluar kelas itu tinggal nanya aja, mau nggak sekelompok gitu. Jadi kita tuh nggak punya planning yang memang nanti saya harus sama ini nih, enggak gitu. Tapi ngajaklah siapa yang mau gitu kan kita pengen cari, benar tadi kata Bang Tupi, kita harus sama siapa namanya tadi? Teman-teman yang membangun. Ya, benar, teman-teman yang membangun. Pokoknya walaupun kita nggak kenal, istilahnya yang penting kita yakin nih sama orang ini nih bisa diajak kerjasama nantinya pas di sana. Dan benar saja kedua orang teman saya kan satu kelompok itu 3 orang. Kedua teman saya ini benar-benar membantu banget gitu kan, membantu dan melengkapi segala kekurangan saya gitu. Walaupun kita nggak terlalu akrab di kuliah, pada saat kuliah maupun itu bukan teman dekat gitu kan, gitu. Begitu, Bagus. Ada tanggapan lagi, Bagus? Ini Bagus harus gimana ya? Harus pilih dosen yang enak juga pertama ya, harus pilih dosen yang enak nantinya, dan harus pilih jurusan yang nyaman buat Bagus nantinya. Karena itu bakal berefek ya Kak ya buat nanti setelah lulus ya, kalau nyaman di peminatannya. Benar. Iya sih Kak? Benar. Begitu.